Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Keluarga juga sehat ya? Ya, itu salah satu yang harus kita syukuri ya. Sekarang sehat itu mahal. Pilek sedikit aja nggak boleh kerja ya. Sekarang ada batuk-batuk atau apa sedikit itu nggak boleh kerja, kita nggak bisa masuk. Jadi benar-benar kita jaga kesehatan sebagai satu ikhtiar ya. Ikhtiar kita untuk memenangkan peperangan kita dengan virus ini. Nah, ini bukan hal yang baru. Zaman dulu Rasulullah SAW juga pernah berstrategi seperti ini ketika beliau mengarahkan kalau di satu daerah itu terjadi penyakit wabah, maka orang-orang yang ada di dalamnya itu tidak boleh keluar dari daerah itu dan yang dari luar tidak boleh masuk. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh menyerah pada satu penyakit ini, pada wabah. Kita harus fight, kita harus melakukan strategi-strategi yang sesuai dengan ilmu kedokteran. Tadi Rasulullah di dalam arahannya itu juga sekaligus membuktikan kebenaran beliau ya sebagai seorang nabi. Pada saat itu kan tidak ada teori-teori pandemi dan sebagainya. Ahli-ahli endemologi atau pandemologi itu kan belum ada. Tapi ternyata beliau mengarahkan seperti itu. Yang kalau zaman sekarang namanya apa? Lockdown ya. Tidak boleh ada yang masuk, tidak boleh ada yang keluar. Lockdown. Sekarang dipraktekkan oleh seluruh negara di dunia ini. Nah, seperti itu ya. Salawat salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga dan sahabatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap terus-menerus melimpahkan kepada kita hidayahnya sehingga kita bisa terus-menerus berusaha mendekat kepadanya, dan mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan berusaha untuk mendekatnya menjadi hamba yang mengabdi kepadanya. Kita sudah membahas banyak mengenai hakikat kehidupan kita, tujuan hidup kita, kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan satu-satunya yang harus kita ibadahi ya, kita sembah, yang menjadi ilah kita. Nah, sebagai bagian dari itu, sebagaimana yang sudah kita bahas sedikit ya, menyinggung itu adalah bahwa bagian dari menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilah, sebagai yang kita sembah, itu harus terindikasikan di dalam seberapa kuat kita mengingatnya gitu. Ya, masih ingat nggak bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan seorang muslim itu? Digambarkan bahwa orang mukmin, orang yang beriman ya, beriman kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman sangat-sangat cintanya kepada Allah. Nah, itu pernah kita singgung ya sedikit. Waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di dalam ayat sebelumnya, wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada yuhibbuhum kahubbillah. Jadi Allah menjelaskan di antara manusia itu ada yang mengambil berhala-berhala atau sebagai tandingan ya, sebagai sembahan selain Allah. Mereka mencintai berhala itu gitu. Sebagaimana mereka mencintai atau orang-orang beriman mencintai Allah. Adapun orang beriman, kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sangat-sangat cintanya kepada Allah. Jadi itu perbandingan yang sangat kontras ya. Yang satu mencintai berhala-berhalanya,
Sebagaimana kita kasih contoh waktu itu jimat sebagai berhala. Oh, ini cinta banget nih, kangen banget nih hati, terpaut banget sama jimat ini. Kalau ketinggalan di rumah jauh masih ini dijemput pulang lagi gitu. Jadi saking terpautnya hatinya sama si jimat itu. Nah, adapun orang beriman lebih-lebih cintanya kepada Allah gitu. Yang sangat cintanya itu justru kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin di antara kita pernah ada yang mendapati tetangga atau berita ya, berita di surat kabar atau di media online, ada orang yang stres, gila karena orang yang dicintainya gitu. Ya, jadi misalnya sambil matanya kosong ya, tatapan matanya kosong, ditanya diem aja, suruh makan nggak mau, mandi nggak pernah, rambut acak-acakan, baju kumal, itu aja gitu. Terus ditanya sama keluarganya, ini kenapa? Dia tuh sejak putus sama atau bercerai sama istrinya ya begitu deh, katanya gitu. Atau kadang-kadang ada yang masih bujangan juga gitu, iya sejak putus sama pacarnya kayak gitu dia tuh, gitu ya. Itu ada ya, suka ada di kampung kita gitu ya. Atau bahkan ada yang sambil begitu nyebut-nyebut namanya, Laila gitu. Laila gitu. Satu lagi yang mungkin juga umum juga adalah ketika seorang ibu kehilangan anaknya tiba-tiba ya, lucu-lucunya umur 3 tahun, lagi seneng-senengnya gitu anak pertama ya, tiba-tiba entah karena apa, penyakit atau kecelakaan atau apa, hilang, meninggal dunia atau hilang atau apa. Mulailah ibunya itu kemudian karena cintanya kepada anak ini sulit untuk hilangnya ya, seperti itu, sebut-sebut namanya itu ya, dengan pandangan mata yang kosong gitu. Terus kalau di jalan ada yang nyebut nama anaknya padahal anak orang lain misalnya namanya sama, wah langsung kan, Aisyah gitu kan, misalnya nama anaknya Aisyah, ada yang manggil di sana, Aisyah kemana gitu kan, wah langsung keluar. Ada yang nama anaknya Aisyah, oh dua-duanya. Ya. Nah itu contoh-contoh yang sering terjadi ya. Seorang mukmin diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah seperti itu. Seperti itulah mengingat Allah. Bahkan dalam salah satu hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, ingatlah Allah sampai-sampai orang-orang mengatakan kamu tergila-gila gitu. Ingatlah Allah. Jadi sedikit-sedikit Allah, sedikit-sedikit Allah. Sebut-sebut, yang disebut-sebut nama Allah. Itu yang dikehendaki ya. Itu seorang mukmin yang ideal seperti itu. Kenapa? Kita balik lagi kepada pelajaran sebelumnya nih, beberapa pertemuan belakangan. Kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta ini, penguasa alam semesta ini, yang maha perkasa, maha kuasa. Ingat, sebagai Rob, pencipta, mempunyai 3 kedudukan. Yang pertama, Kholikon kan, pencipta ya. Yang kedua, Rozikon, yaitu apa? Yang memberi rizki kepada kita. Yang memberi rizki itu baik banyak ataupun sedikit, Allah yang menentukan. Nah, yang seperti ini, keyakinan seperti ini, konsekuensi logisnya nih, logis ya. Kalau logisnya, pasti kita akan teringat-ingat terus sama yang seperti ini. Allah yang sudah pasti itu adalah Zat yang memberikan kita rizki, baik sedikit maupun besar. Yang memberikan kita kenikmatan setiap hari, begitu kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika kita tidur, nggak berhenti ngasih kenikmatan. Nah itulah, berangkat dari situlah,
Kemudian, oh iya ini mestinya kita ingat Allah terus dong kalau begitu. Kenapa? Ya karena yang ngasih tiap hari kita, setiap detik, setiap saat, Allah yang ngasih. Baik ngasih yang baik ataupun ngasih cobaan. Ya, harusnya kita ingat terus sama Allah. Nah, berangkatnya dari situ. Digambarkan sama Allah dalam Al-Quran bahwa orang beriman itu seperti itu. Ingat nggak? Kita bahas kemarin. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah ketika dia berdiri, ketika dia duduk, dan dalam keadaan dia berbaring. Berdiri, duduk, berbaring itu menggambarkan dalam setiap keadaan ya. Jangan ada yang nanya, terus kalau jongkok nggak ingat dong. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah gambaran setiap keadaan yaitu mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi ingat Allah terus. Itu seorang mukmin yang ideal. Ya. Jadi tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa seorang mukmin itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya itulah yang kita jumpai ya. Kalau kita baca sirah nabawiyah atau baca sejarah ya, baca hadis-hadis Nabi, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari Nabi aja, di mana setiap gerakannya Nabi itu ada doanya, ya kan? Kita bangun tidur udah doa kan? Ya, dan doa itu apa? Doa itu adalah mengingat Allah sambil meminta kepada Allah, meminta sesuatu gitu. Keluar rumah belum sampai tempat kerja, baru keluar rumah aja udah ada doanya lagi. Itu apa? Mengingat Allah, ingat Allah. Mau naik kendaraan, doanya lagi. Itu apa? Ingat sama Allah berarti, minta kepada Allah. Ya. Terus masuk kantor, kemudian ketemu teman, kita ucapkan salam. Mau bekerja, kita berdoa. Ya. Terus ketemu waktunya sholat duha, kita sholat duha, ingat Allah. Waktunya ketemu sholat zuhur, kita sholat zuhur, ingat Allah. Terus seperti itu. Jadi sehari-harinya seorang mukmin itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena tadi keyakinan tadi. Nah, sekarang bagaimana caranya kita supaya bisa terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, sama seperti hal-hal yang lain, kita berdoa. Berdoa kepada Allah. Yang sering kita ucapkan, teman-teman ingat nggak? Atau udah tahu belum? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, bantulah aku ala pada dzikrika, bersyukur, berzikir padamu, mengingat engkau. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan beribadah dengan baik kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Gitu ya. Jadi doa kepada Allah supaya kita, Waalaikumsalam, supaya kita bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang banyak bersyukur, banyak berzikir ya. Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepadanya atau mengingatnya itu juga banyak kita jumpai di dalam Al-Qur'an. Di antaranya di dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha. Nah, sebenarnya kan sampai di sini nih. Ingatlah Allah. Udzkurullaha, tapi ditambah oleh Allah dzikron katsira. Zikir yang banyak. Katsira itu artinya banyak. Jadi banyak-banyaklah kamu mengingat Allah, kurang lebih seperti itu. Banyak-banyaklah kamu mengingat Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat yang lain, di dalam surat Al-Jumu'ah ya, dalam surat perintah Allah untuk mendirikan sholat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Nah, hai orang-orang yang beriman, jika diseru kepada kamu untuk sholat di hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, maksudnya mendirikan sholat Jumat itu, dan tinggalkanlah perniagaan, wadzarul bai'. Tinggalkan kerjaan, tinggalkan dulu, bisnis tinggalkan dulu, dagangan tinggalkan dulu, semua tinggalkan dulu.
sholat Jumat dulu. Kemudian ayat selanjutnya, faida qudiyatis sholat, dan ketika kamu sudah mendirikan sholat, fangtashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi, kata Allah. Fangtashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullah. Nah, di sini fangtashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, untuk mencari ridha Allah, untuk mencari karunia Allah. Maksudnya cari rezeki ya, bertebaran di Pasir Ris inilah. Yang tugasnya di power plant, yang tugasnya di WTP, yang di outdoor, indoor ya, bertebaran di muka bumi. Dan kata Allah, wadhkurullaha katsira, dan banyak-banyaklah kamu mengingat Allah. Nah, jadi ketika kita bekerja pun tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak berzikir kepadanya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kamu bisa menjadi orang yang beruntung atau sukses. Ya, jadi perintah Allah untuk kita berzikir kepada Allah, untuk kita mengingat Allah, itu banyak sekali di dalam Quran. Ayat yang lain lagi, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fazkuruni azkurkum. Nah, kata Allah, maka ingatlah aku, kata Allah, aku akan ingat kepadamu. Nah, ini kalau zamannya masih lirik-lirikan waktu SMA dulu kan, dapat surat dari si dia bilang, kalau kamu ingat sama aku juga ingat sama kamu, gitu. Cie gitu kan. Tuh, coba bayangin ketika kita masih seperti itu ya, masih muda dulu, masih cinta monyet, dapat surat dari yang kita suka, isinya kayak begitu. Kira-kira hati kita berbunga-bunga nggak? langsung gimana ya? Langsung tergetar hati kan? Wah, gitu kan ya. Nah, sekarang nih Allah yang bilang kayak gitu sama kita. Saya bacakan nih suratnya dari Allah nih, yang tadi, fadhkuruni azkurkum. Kata Allah, maka ingatlah kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepadamu. Tergetar nggak hati kita? Berbunga-bunga nggak? Biasa aja ya? Biasa aja ya? Om Asmuransa gimana? Luar biasa ya? Kenapa biasa aja? Kenapa coba? Tadi udah saya sebutkan tuh. Kenapa? Ada yang biasa aja, ada yang ya Allah gitu ya. Ada yang ya Allah. Ada yang sampai terbawa ya Allah ya. Ada. Bedanya apa antara yang biasa aja sama yang ini sama yang ini? Yaitu ya ujiannya. Kenapa ada orang yang mendengar hal itu biasa-biasa aja, tapi ada juga yang mendengar hal itu dia merasa sesuatu, Allah ingat kita ya gitu, Allah ingat aku. Terus ada yang lagi, ya Allah, ada yang sampai menangis, ya Allah engkau ingat aku ya Allah gitu. Kenapa? Bedanya apa di antara tiga ini? Itu tingkatan rasa cinta dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau dengan si dia ini, karena dia bentuknya itu bukan yang gaib ya. Allah kan gaib ya, malaikat, Allah, terus jin dan sebagainya itu gaib. Kalau kepada yang real kita lihat itu kita 100% keimanan, maksudnya bukan keimanan, percaya bahwa dia ada gitu. Dan orangnya pun kelihatan gitu. Pernah ketemu juga, pernah lihat. Terus dia ngirim surat ke kita. Nah, itu langsung kontak kan. Kenapa? Karena ya tak tahu kita. Tapi kalau Allah yang bilang, ketika ada seseorang yang bilang, Allah ingat kamu kalau kamu ingat dia. Kenapa enggak langsung tergetar kadang-kadang ya? Karena keyakinan kita pada keberadaan Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah, ketergantungan kita kepada Allah, bahwa Allah yang memberikan kita rizki, yang memberikan kita selamat, ataupun yang memberikan kepada kita ujian berupa kecelakaan atau sakit, itu yang kurang gitu ya, naik turun. Kalau lagi naik, lagi tinggi-tingginya, waduh, kita dengar ini aja nih, tuh, walaupun gak jelas, kita bergetar itu hati, itu ayat-ayat Allah.
Apalagi yang artinya tahu. Fadhkuruni adzkurkum. Kata Allah, maka ingatlah aku akan ingat kepadamu. Wah, ya Allah. Ya. Coba ingat-ingat kalau kita lagi browsing, lagi nonton di YouTube ceramah-ceramahnya Ustadz Abdul Somad, atau yang lebih serius siapa ya, Ustadz Adi Hidayat, atau Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ya dulu, yang sangat menyentuh hati. Itu satu ceramah yang sama kita dengerin di waktu yang berbeda, itu kadang berbeda di hati. Kalau kita lagi tinggi-tingginya iman kita nih, keyakinan, lagi dekat sama Allah, ingat pada Allah, bisa nangis-nangis kita, ya Allah. Tapi ketika di lain kesempatan kita dengarkan lagi, kita lagi iman kita lagi rendah-rendahnya, biasa aja gitu ya. Nah itulah di situ. Makanya di setiap majelis ini saya selalu kembalikan kepada hal tersebut. Ingat ya teman-teman, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang penguasa alam semesta ini. Itu angin ini ditiupkan oleh Allah, awan itu diadakan oleh Allah, hujan ini yang menurunkan Allah. Kita ini bisa makan hari ini itu Allah yang ngasih. Semuanya ini milik Allah. Kalau Allah mau kita ini bahagia, bahagia. Sebaliknya kalau Allah mau kita celaka, celaka. Tidak ada yang bisa ngalangin Allah. Allah lah yang menentukan itu semua. Nah, berangkatnya dari situ. Jadi mari kita sama-sama sekarang ini biasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Diingat-ingat sama gubernur aja luar biasa ya rasanya ya. Misalnya gubernur nih, pidato. Di pidatonya di mana-mana kita aja disebut namanya. Seneng nggak? Seneng kan ya? Wah, bangga banget ya. Gubernur. Nah ini yang punya alam semesta ini, ingat kita. Gitu. Gimana rasanya? Ya Allah, padahal kita ini siapa ya? Kita ini siapa gitu? Kita ini serpihan debu. Tidak ada artinya gitu di muka bumi ini, di alam semesta ini nggak ada artinya kita. Tapi Allah ingat kita gitu, ya Allah. Rasanya gimana tuh? Betapa sayangnya Allah sama kita itu. Ya mudah-mudahan dengan kita bisa terus mengingat Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, Allah akan membantu kita ya, meringankan beban kita, memberikan jalan keluar kepada kita atas segala permasalahan ya. Dan yang penting lagi adalah Allah tetap menanamkan keimanan pada kita, bahkan menambahkannya keimanan itu, sehingga nanti kita menghadap Allah dalam keadaan beriman, husnul khotimah, dalam keadaan tersenyum menyebut nama Allah, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian tersenyum meninggalkan dunia ini. Karena apa? Karena melihat keindahan yang akan kita lihat nanti sesudah kita mati gitu. Itu idaman kita ya. Jadi mari kita biasakan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, yang nantinya akan mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah ya. Baik, itu aja mungkin yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Selanjutnya sambil kita persiapan sholat zuhur, sambil ada yang mau tanya-tanya atau ada yang mau cerita sesuatu juga silakan boleh. Tapi tetap kita jaga protokol ya. Dari saya dulu sampai di situ, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.